Langkah ini tidak boleh mempengaruhi perguruan tinggi mengenai UKT. Selengkapnya dalam Rosi Kamis 20 Februari pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Langkah ini tidak boleh mempengaruhi perguruan tinggi mengenai UKT. Selengkapnya dalam Rosi Kamis 20 Februari pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Langkah ini tidak boleh mempengaruhi perguruan tinggi mengenai UKT. Selengkapnya dalam Rosi Kamis 20 Februari pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Langkah ini tidak boleh mempengaruhi perguruan tinggi mengenai UKT. Selengkapnya dalam Rosi Kamis 20 Februari pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Langkah ini tidak boleh mempengaruhi perguruan tinggi mengenai UKT. Selengkapnya dalam Rosi Kamis 20 Februari pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Langkah ini tidak boleh mempengaruhi perguruan tinggi mengenai UKT. Selengkapnya dalam Rosi Kamis 20 Februari pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Langkah ini tidak boleh mempengaruhi perguruan tinggi mengenai UKT. Selengkapnya dalam Rosi Kamis 20 Februari pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Langkah ini tidak boleh mempengaruhi perguruan tinggi mengenai UKT. Selengkapnya dalam Rosi Kamis 20 Februari pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Langkah ini tidak boleh mempengaruhi perguruan tinggi mengenai UKT. Selengkapnya dalam Rosi Kamis 20 Februari pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Langkah ini tidak boleh mempengaruhi perguruan tinggi mengenai UKT. Selengkapnya dalam Rosi Kamis 20 Februari pukul 8:30 malam live di Kompas TV.
Langkah Anda masih di program Rosi. Efisiensi anggaran adalah niat pemerintah untuk menghentikan praktek pemborosan uang negara. Tapi kenapa di tengah upaya itu mahasiswa justru menggugat kebijakan ini? Efisiensi seperti apa yang diharapkan mahasiswa? Malam ini saya mengundang founder Malaka, platform yang mempersiapkan generasi muda berpikir kritis dalam menghadapi kompleksitas dunia modern, Ferry Irwandi. Dan saya juga sudah mengundang Haidar Hilmi, ia adalah koordinator aksi BEM seluruh Indonesia yang hari ini juga masih turun ke jalan menyuarakan aspirasinya bersama teman-teman BEM seluruh Indonesia. Haidar, selamat malam, masih di ini ya, di Sudirman ya kayaknya ya? Selamat malam Mbak Rosi, kita masih di Patung Kuda ini. Oh ya, tadi sudah ditemui oleh Mensesnek Hadi Prasetyo. Dan teman-teman, yang pertama kita agak menyayangkan bahwa kita telat turun aksi ya, yang harusnya dijadwalkan lebih awal, tapi kita baru turun aksi setelah asar seperti itu. Kemudian juga dengan masa yang ternyata membludak ya, di luar tech lab kita, ternyata banyak juga dari kampus-kampus non-blok yang ikut aksi pada sore hari ini seperti itu, sehingga agak kewalahan mengatur bagaimana perjalanan atau skema aksi pada hari ini seperti itu. Tapi selebihnya insya Allah kita menganggapnya ini sudah cukup baik, apalagi dengan goals aksi yang sudah terpenuhi, yaitu adanya pihak istana yang menemui kita masa aksi. ya Haidar, kan sebenarnya kalau kita lihat timelinenya 14 Februari hari Jumat, Menteri Keuangan sudah mengatakan bahwa tidak ada efisiensi ini tidak ada kaitannya dengan pemotongan anggaran untuk perguruan tinggi yang mengakibatkan akan mempengaruhi UKT, tidak akan mempengaruhi juga soal beasiswa, bansos. Tetapi mengapa sejak tanggal 17 Februari sampai saat ini soal efisiensi yang berakibat pada dunia pendidikan masih menjadi tema gerakan teman-teman mahasiswa, masih menjadi bagian yang sentral dari aksi protes teman-teman mahasiswa. Apa yang kurang yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan? Baik Mbak Rosi, sebenarnya terkait efisiensi ini ya, terkait Inpres nomor 1 tahun 2025, memang yang menaikkan akhirnya naik tagar Indonesia gelap itu karena UKT yang ada kemungkinan naik dan KIP yang akan ada pemotongan. Tapi sebenarnya kenapa pada akhirnya kita tetap menuntut pemerintah mengkaji ulang Inpres nomor 1 tahun 2025 ini, karena banyak dampak-dampak lainnya terkait efisiensi. Bahkan kita melihat efisiensi ini seperti mainan bagi pemerintah. Ini akumulasi problem, akumulasi persoalan yang terlihat dari adanya pemecatan massal, PHK massal di RRI, di BMKG. Kemudian ternyata setelah viral pemecatan tersebut malah dipanggil lagi. Sudah dirumahkan dipanggil lagi. Kemudian terkait pendidikan, UKT dan KIP, yang kemudian ada statement dari Dikti Saintek bahwa UKT kemungkinan naik, KIP akan ada pemotongan. Tapi setelah itu 1-2 hari kemudian statement dari Sri Mulyani mengatakan bahwa KIP nggak akan ada pemotongan, UKT nggak akan ada kenaikan. Itu menunjukkan bahwa statement satu antar lembaga pemerintahan ini berbeda. Ini kami menganggapnya bahwa Inpres ini masih kayak mainan, kajiannya belum mendalam. Maka dari itu tuntutan kami adalah kaji ulang Inpres nomor 1 tahun 2025. Kita tidak menolak efisiensi ini, tapi kita menuntut kepada pemerintah bahwa dikaji ulang kembali Inpres nomor 1 tahun 2025 ini supaya benar-benar tepat sasaran. Kita juga melihat bagaimana akumulasi ini juga. Haidar, ya, saya supaya clear, yang ingin diperjuangkan mahasiswa ini soal efisiensi supaya tepat sasaran, supaya jangan salah sangka bahwa mahasiswa menolak efisiensi ketika kita juga itu sudah menjadi pengetahuan umum, banyak sekali kebocoran yang justru akibatnya kan merugikan rakyat. Sebenarnya kami dari mahasiswa itu menyambut baik terkait efisiensi ini.
apabila dia tepat sasaran. Makanya kami dalam tuntutan adalah kaji ulang, bukan menolak efisiensi, Mbak. Oke. Nah, Ya clear karena ya di kita situ melihat, ya supaya jangan ada efisiensi ini- kesan gerakan Iya. mahasiswa ini seperti menolak efisiensi, dan padahal kita tahu bahwa Betul. memang selalu ada kebocoran di APBN. Haidar, karena Anda tadi mengatakan sebagai seorang yang selalu mengikuti podcast Malaka Project, saya berikan kesempatan untuk Ferry. Ferry pengen ngobrol apa sama Haidar? Halo Haidar, Halo Halo. Mas Ferry, selamat malam. selamat malam. Itu teman-temannya udah dicek satu-satu nggak? Ada semua nggak? Kita sudah cek kondisi internal masing-masing kampus, Mas. Oke, kalau misalnya masih ada nama atau teman atau kawan yang belum ketemu, tolong dicari. Koordinasi sama teman-teman yang lain. Siap. Datang utuh, pulang utuh. Jangan lupa makan. Jangan lupa istirahat Oke, yang siap Mas. banyak. Terima kasih pesannya. Sama, ya udah, terima kasih. Udah. Jangan lupa makan, Oke. jangan lupa istirahat. Baik Itu Mas, terima kasih kembali ya. pengingat yang baik, tapi pergi utuh pulang utuh, saya sendiri langsung jadi agak ketakutan deh itu pengingatnya. Iya, karena aku mikir ya Mbak, the best fight yang bisa dilakukan adalah yang pertama jelas bertahan hidup. Ya, Haidar Hilmi, terima kasih banyak ya, salam untuk teman-teman. Saya mau tanya, kan hari ini katanya puncak dari aksi demo. Apakah besok juga teman-teman masih akan turun atau berhubung message-nya sudah diserahkan, sekarang tinggal menunggu pemerintah untuk menjawab apa yang menjadi aspirasi mahasiswa? Untuk besok ya, karena besok itu adalah seruan aksi dari Aliansi Warga Sipil. Ya, kita tidak menutup kemungkinan bisa turun juga, walaupun secara dari aliansi kita tidak ada seruan atau tidak ada arahan, tapi kita tidak menutup bagi teman-teman mahasiswa yang ingin turun untuk diperbolehkan, silahkan turun, silahkan tetap menyuarakan aspirasi masyarakat bersama masyarakat sipil langsung, seperti itu. Baik, oke, terima kasih banyak ya Haidar Hilmi, koordinator aksi BEM seluruh Indonesia. Salam untuk teman-teman BEM. Baik, Mbak. Nah, tadi soal efisiensi, clear mahasiswa bahwa mereka tidak menolak soal efisiensinya, karena kita semua tahulah dengan efisiensi itu sesuatu yang diperlukan. Tapi tadi Ferry sudah menjelaskan dengan sangat rinci. Cuman begini, kan ini pada tanggal 14 Februari Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan tidak ada pemotongan atau efisiensi yang berakibat pada pemotongan UKT. Ya. Tapi kenapa dari kacamata Ferry ini masih tetap dianggap sesuatu yang belum firm sehingga menimbulkan mahasiswa tetap turun ke jalan dari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis ini. Plus Mendikti-Saintek diganti meskipun kemudian kemarin Profesor Satrio mengatakan ia mengundurkan diri. Apakah protes mahasiswa yang kemudian berujung pada kegaduhan menjadikan Menristek Prof Satrio Brojonegoro itu sebagai tumbal? Oke, menarik ya, karena kan berarti yang kita bahas sudah masuk ke spektrum politik nih Pak sedikit. Karena kan soal pergantian jabatan, pengganti sosok dan lain sebagainya, terkait isu juga gitu. Dari kacamata saya kenapa ini menjadi satu sorotan walaupun udah ada keluar clear statement dari Bu Sri Mulyani Indrawati. Halo Bu, kalau menonton video ini saya. Jadi itu udah mantan anak buah Bu. Udah keluar statement kalau itu tidak mengganggu UKT atau KIP, tapi kenapa masyarakat terutama mahasiswa masih sangat worry atas itu? Karena gini, Malaka Project atau itu sebuah media gerakan community yang kita buat, yang utamanya emang move-nya ke pendidikan. Jadi kita benar-benar concern pertama kita ketika kita baru terbentuk dan kita baru melakukan aktivasi adalah mempelajari semua seluk-beluk dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan kita, termasuk salah satunya UKT. Nah di situ kita ngerasain sendiri gimana mahasiswa selama ini sangat-sangat terbebani atas biaya pendidikan yang begitu tinggi, apalagi perguruan tinggi ya, yang bahkan kenaikannya bisa ratusan persen dalam 1 tahun. Persis, makanya ketika sekali Menteri Keuangan sudah mengkoreksi bahwa tidak ada pemotongan untuk yang berakibat pada kenaikan UKT, kenapa masih cemas? Karena gini Mbak, kita
kita dulu mencoba memahami isu ini dengan sangat baik ya. Kita bahkan bikin satu movement lah, kita bikin beasiswa kita sendiri untuk anak-anak ini, dan ternyata itu juga masih kurang. Karena gini, buat teman-teman mahasiswa ini, mereka perlu hitam di atas putih, mereka perlu kejelasan, mereka perlu peraturan yang emang benar-benar nge-state kalau itu nggak boleh naik, atau seruan, atau surat edaran, atau lain sebagainya. Karena apa? Karena akhirnya keputusan naik tidaknya UKT ini kan bergantung sama perguruan tinggi masing-masing. Apalagi yang kita udah tahu ya, sederhananya ada yang BLU, ada yang berusaha ada yang emang sifat dari universitas dan perguruan tinggi itu berbeda-beda. Jadi mereka worry. Ada ketakutan, ada kekhawatiran dari mahasiswa-mahasiswa ini karena banyak dari mereka itu bergantung sama KIP ini tadi. Banyak dari mereka yang bergantung sama sedikit saja KIP ini kartu Indonesia Pintar gitu. Kartu Indonesia Pintar. Ada banyak dari mereka yang sedikit saja perubahan di biaya yang harus mereka keluarkan, mereka terancam putus sekolah, putus kuliah, putus semua hal yang memang dicita-citakan dari awal. Sedangkan kita tahu makin kesini sektor informal kita itu makin bergerak tinggi, sedangkan sektor formal kita kurang. Menjadi sarjana saja di Indonesia tidak cukup menjamin kalau kita bisa kerja kan. Apalagi tidak. Ya, tapi apakah statement Mendikti Saintek Prof Satrio yang memang dari anggaran yang diberikan setelah dipotong untuk efisiensi mengindikasikan adanya pemotongan atau adanya potensi kenaikan UKT, itu kan sebuah paparan yang jujur. Dan kemudian bahwa itu dikatakan tidak, itu kan bisa juga dilihat sebagai satu koreksi. Betul. Kalau yang aku lihat itu adalah interpretasi ya. Ketika satu kebijakan diturunkan, maka yang akan mengeksekusi kebijakan itu atau satkernya langsung yang berkaitan dengan kebijakan itu tuh menginterpretasi, oh ini akan berdampak ke situ. Mungkin maksudnya di situ. Mungkin bisa jadi dengan efisiensi seperti ini, maka akan berdampak pada kenaikan UKT. Yang mana itu tidak berdiri singular informasi seperti ini. Karena beberapa universitas negeri di Indonesia, dari apa yang saya observasi dan riset, itu mengeluarkan pernyataan atau risalah rapat atau lain sebagainya yang menyatakan bahwa kemungkinan besar akan melakukan kenaikan UKT. Dan akhirnya ini jadi bola salju yang terus menggulung gitu loh. Terus menggulung dan orang akan melihat, orang nggak akan bisa coba point out ke rektor ini. Sekarang menterinya siapa? Nah akhirnya itu yang mungkin menimbulkan dampak negatif kepada Prof Satrio sehingga beliau mundur dan harus digantikan. Pada reshuffle hari ini ya kalau nggak salah. Itu sih saya lihat. Jadi memang urusan efisiensi yang kemudian dikaitkan dengan uang sekolah itu sangat sensitif. Lesson learned dari soal ini adalah jangan main-main dengan selain urusan soal perut, yang kemarin soal LPG gas itu kan juga kaitannya soal perut, dan sekarang tentang uang sekolah atau uang kuliah mahasiswa. Ini lesson learned adalah jangan main-main dengan kebijakan yang menyangkut soal ini. Boleh ya? Abis ini kita break dulu untuk kembali sesaat lagi. Aku udah. Saya